Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah semuanya? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit dan segala macam mara bahaya yang ada di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik solih-solihah, gimana nih yang kemarin habis libur panjang ya, dari hari Rabu sampai hari Minggu. Masya Allah, semoga liburnya bermanfaat ya solih-solihah semuanya. Amin. Nah solih-solihah semuanya, ya kemarin liburnya ada yang bantuin orang tua, mungkin bantu mencuci piring, bantu membersihkan rumah ya, atau membantu mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya, misal jagain adiknya, atau ikut bantu masak bundanya, ikut bantu bersih-bersih kendaraan ya, dari ayahnya semuanya. Insya Allah soleh-solehah yang membantu kedua orang tuanya ya, dijadikan anak yang solih dan solihah semuanya, anak yang selalu berbakti sama orang tuanya ya. Karena bukan apa-apa, kita sebagai anak, kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Baik, semoga soleh-solehah semuanya sehat ya. Baik soleh-solehah, sebelum pembelajaran dimulai hari ini, langkah baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoanya mohon ya ibu ya, walaupun teman-teman semua belajarnya dari rumah, tapi tetap mengikuti pembelajaran ya dari Bu Galuh, tetap duduk dengan yang rapi, dengan yang sopan ya. Nah, dan yuk kita angkat kedua tangan kita ya, kita mulai berdoa ya. Doanya sebelum belajar ya, diangkat tangannya, terus kita ta'awudz ya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Semoga pembelajaran kali ini bersama Bu Galuh bisa terserap dengan baik pada solih-solihah semuanya. Bukan hanya terserap, tapi juga bisa diterapkan dengan baik di kehidupan sehari-hari ya. Karena pembelajaran kali ini tuh begitu penting menurut Bu Galuh. Mungkin juga menurut solih-solihah itu sangat penting ya, berkaitannya dengan orang tua pembelajarannya kali ini. Oke solih-solihah, sebelumnya Bu Galuh akan bacakan lagi aturan belajar ketika bersama Bu Galuh ya. Nah solih-solihah semuanya, ketika kita berada di bumi ini, kita tuh banyak sekali aturan di hidup ya. Nah kita harus taati aturan itu, kita harus ikutin aturan itu, oke? Agar hidup kita juga selamat semuanya. Oke baik teman-teman, aturan belajar yang pertama, Bu Galuh harap mohon dengan teman-teman semua menggunakan seragam ketika belajar. Nah dan ketika misal mendengar menyimak video dari Bu Galuh ataupun saat Zoom, teman-teman semua diharapkan duduk yang rapi. Nah, baik ya, semuanya sudah duduk yang rapi. Lalu, aturan belajar yang kedua adalah berdoa sebelum belajar. Alhamdulillah tadi semuanya sudah berdoa ya. Kenapa Bu harus berdoa? Karena kita apalagi sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk melakukan segala macam, kita harus berdoa ya. Kita masuk kamar mandi pun kita harus berdoa, kita mau tidur kita harus berdoa, bangun tidur pun kita harus berdoa, ketika tidur kita mimpi yang buruk kita pun harus berdoa ya soleh-solehah. Mau makan berdoa, bahkan nih memakai baju pun kita harus berdoa gitu ya, agar kita selamat di dunia dan di akhirat begitu ya. Tujuannya untuk diri kita sendiri ya. Nah baik soleh-solehah, lalu aturan yang ketiga,
menyimak video pembelajaran dengan cermat. Nah, mungkin soleh-soleha Bu Guru paham sekali semuanya ya. Sudah bosen Bu sekolah di rumah terus, ingin ke sekolahan, ingin bertemu teman-teman, ingin belajar bareng teman-teman di kelas gitu. Ya, Bu Guru juga sama dengan teman-teman semua ingin belajar langsung bersama teman-teman semua di kelas. Tapi ya qadarullah, semuanya atas kehendak Allah, Indonesia mengalami wabah virus ya, pandemi ini, jadi mengharuskan kita semua beraktivitas di rumah. Semoga solih-solihah juga tetap sabar ya melakukan aktivitas di rumah semuanya gitu. Jadi walaupun tetap di rumah, tapi solih-solihah mohon ya menyimak videonya dengan cermat. Kalau mohon ketika teman-teman semua menyimak videonya dengan cermat, apalagi nanti bisa diterapkan pembelajarannya, Mugalu akan sangat bahagia begitu ya. Lalu teman-teman, aturan belajar yang keempat adalah teman-teman diharapkan aktif bertanya atau aktif menjawab pertanyaan dari Bu Galuh gitu ya. Jadi pembelajarannya akan berjalan dengan efektif begitu. Nah, teman-teman ketika sudah menyimak videonya, sudah aktif gitu ya. Yang kelima adalah teman-teman diharuskan untuk membaca doa setelah belajar. Gitu teman-teman ya, aturan belajar dari Bu Galuh. Sekarang kita simak ya materi satu ini. Nah, materinya tadi Bu Galuh menyinggung soal orang tua. Nah, betul sekali, materinya hari ini adalah adab terhadap orang tua. Itu sorry ya, maaf ya, sorry ya. Oke, jadi di adab terhadap orang tua ini ternyata banyak sekali adabnya ya. Sebelumnya kita sudah membahas adab terhadap guru, adab bermain gitu ya. Nah, sekarang adab terhadap orang tua. Nah, kenapa adab terhadap orang tua, Bu? Karena Bu Galuh tuh sangat tertarik begitu dengan adab terhadap orang tua. Mungkin ada teman-teman yang masih suka masih suka ngelawan sama orang tuanya. Mungkin ada teman-teman yang berbicaranya kurang sopan sama orang tuanya, jadi orang tuanya emosi gitu ya, jadi marah. Mungkin teman-teman, Bu, orang tua aku tuh, ayah bunda aku tuh suka marah-marah gitu. Mungkin marahnya karena teman-teman susah dibilangin gitu ya. Jadi sekarang kita simak ya adab terhadap orang tua. Baik teman-teman, untuk adab terhadap orang tua ini yang pertama adalah tidak memandang dengan tatapan yang tajam. Maksudnya gimana? Nah, teman-teman, kita sebagai anak ya yang jauh lebih muda dari orang tua kita tuh dianjurkan sekali untuk tidak memandang orang tua tuh dengan tatapan yang tajam dan tidak menyenangkan. Maksudnya kayak begini. Ya, itu kan ada yang suka dipanggil ayah bundanya, "Kak, ini bantuin bunda." Atau gini. Atau mengerutkan gitu, tatapnya tuh nggak tajam atau gitu. Itu tatapan seperti itu tuh sangat menyakitkan bagi orang tua ya teman-teman. Nah, sebaiknya teman-teman semua berikanlah tatapan yang lembut dan hangat ketika berhadapan dengan orang tua, ketika ngobrol sama orang tua ya, tatapannya yang ceria begitu ya. Pasti orang tuanya juga, ayah dan bunda pasti akan sangat bahagia begitu. Lalu adab yang kedua adalah tidak mendahulukan bicara. Nah, jadi ketika orang tua, ayah dan bunda, kakek nenek atau orang tua yang lebih tua dari kita sedang bicara, itu kita tidak boleh menyela, kita tidak boleh memotong pembicaraannya, kita tidak boleh mendahulukan pembicaraannya. Biarkan ya orang tua itu bicara terlebih dahulu untuk menyenangkan hati mereka. Jadi misal akan ada ayah bunda tuh ingin menasihati kita ya. Kadang teman-teman enggak gitu Bu, nih sebelum ayah bunda berbicara teman-teman pasti udah menyela. Nah, bunda nih pasti mau ngomong ini nih ke aku, bunda nih pasti nyamperin aku mau bilang gini nih, gitu ya. Nggak boleh ya teman-teman, ternyata itu semua ya, itu adabnya nggak baik teman-teman ya. Sekarang harus diperbaiki gitu. Lalu adab yang ketiga adalah berbicara dengan nada yang lembut. Nah, ketika seorang yang lebih muda, ini hendaknya kita berbicara dengan nada yang lembut dan penuh sopan santun. Jangan pernah berbicara dengan orang tua dengan membentak.
ya. Ternyata membentak tuh nggak boleh. Walaupun bu aku marah sama orang tua aku, ya wajar dong aku membentak. Gak wajar sayang, karena menurut hadis Bukhari ini ya, jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka tuh selalu merendahkan suaranya gitu dan tidak memandang dengan tatapan yang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Nah, jadi teman-teman semua, sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua, sebagai bentuk disiplin kepada orang tua tuh teman-teman semua harus bicaranya yang lembut ya, jangan membentak orang tua, jangan teriak-teriak bunda ayah begitu, jangan ya, itu ternyata nggak baik gitu. Baik, selanjutnya adab yang keempat adalah tidak duduk di depan orang tua saat mereka berdiri. Nah biasanya nih kita ya duduknya tuh kaki di mana gitu ya, tangan di mana, kepala di mana, orang tua lagi berdiri, kita sebaiknya ikutan berdiri gitu ya teman-teman. Nah, lalu yang keenam, adabnya adalah ketika kita memiliki suatu kesalahan gitu, misal tidak membuang sampah pada tempatnya gitu ya, diharapkan kita kan salah, diharapkan kita langsung segera meminta maaf kepada orang tua. Ataupun ketika teman-teman sudah berjanji main handphonenya hanya 2 jam nih, tapi teman-teman melanggar sampai 5 jam, nah diharapkan langsung meminta maaf kepada orang tua ya, karena sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihi wasallam, yang mana mereka tuh meminta maaf kepada orang tuanya ketika mereka berbuat salah gitu. Lalu yang ketujuh, selalu berkata yang baik ya, meskipun orang tua itu mencela kita atau berkata buruk pada kita, tapi hendaknya kita diharapkan untuk selalu berkata yang baik, sopan kepada orang tua gitu ya. Karena dalam surat Al-Isra, kalau teman-teman gak percaya buka surat Al-Isra ya, surat yang ke-17 ayat 23 nih, yang artinya jangan sekali-kali kamu tuh mengatakan kepada keduanya perkataan kita ngatain aja di depan ayah bunda, itu tuh dosa teman-teman ya. Jadi jangan sekali-kali mengatakan jangan sekali-kali berkata yang tidak sopan kepada orang tua ya, membentak, itu jangan sekali ya. Nah, lalu yang ke-8, ketika nanti teman-teman sudah dewasa, tumbuh dewasa ya, pasti kan orang tua sudah tumbuh tua juga ya usianya gitu. Nah, teman-teman udah dewasa, sudah bisa mencari nafkah, sudah bisa bekerja, mencari uang. Diharapkan teman-teman semua menafkahi orang tua teman-teman semua, walaupun gak sebanyak yang orang tua berikan kepada kita, tapi sebaiknya kita memberikan sedikit demi sedikit nafkah kepada orang tua ya, kayak begitu. Jangan takut uang tuh habis nanti, tapi gaji aku sama segini bu, kalau aku berikan sama orang tua aku nanti uang aku habis gitu ya, nggak bisa dong aku. Nah, jangan takut untuk kehabisan uang gitu ya, karena ketika kita masih percaya Allah, kita masih beribadah sama Allah, Allah akan selalu mendatangkan berapapun rezeki kita ya gitu. Nah, yang ke-9 itu sangat penting sekali ya. Kita diharapkan untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Nah, sebagai seorang anak hendaknya kita selalu mendoakan orang tua sebagaimana yang telah diajarkan Allah dan melalui Qur'annya nih, surat At-Taubah ya, surat yang ke-9 ayat 114, yang artinya, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang diikrarkannya kepada bapaknya itu. Nah, maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim terlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Nah, kita diharapkan untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita ya. Nah, ada doa nih ya, doa kepada orang tua ya. Kita baca ya bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu ya doa kepada orang tua semuanya teman-teman. Semoga kita selalu ya
mendahulukan adab terhadap orang tua kita, begitu ya. Nah, ini teman-teman semua, kenapa saat itu ibu kita harus selalu mendoakan orang tua? Nah, ada hadisnya, ketika kita selesai sholat pun kita diwajibkan untuk mendoakan orang tua ya. Dimanapun kita harus selalu mendoakan orang tua kita ya, karena orang tua kita adalah orang tua satu-satunya orang yang selalu menyayangi kita, yang selalu mengerti kita, sifat baik dan buruknya kita orang tua selalu menerima gitu ya. Oke teman-teman semua, semoga teman-teman semua bisa mengerti pembelajaran kali ini adab terhadap orang tua gitu ya. Mohon teman-teman semuanya disayangi orang tuanya, disayangi ayah bundanya, semuanya didoakan yang baik-baik ya, diperlakukan dengan baik ayah dan bundanya, semuanya salih-salihah, semuanya pasti hebat, pasti salih dan salihah. Baik ya, sekarang kita tutup ya, baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Dan jangan lupa ya, mungkin kita banyak dosanya selama belajar ini, banyak kekhilaafannya. Kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa tafarakul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari Bu Galuh ya. Bu Galuh juga mohon maaf apabila selama mengajar Bu Galuh banyak khilafnya gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.